Halo Sobat Indo, sekarang Anda berjumpa dengan Ike Kesuma dan Saya Pung Purwanto. ya, tadi Anda berbincang menyaksikan bagaimana komentarnya Hendry Satrio bersama Gaib Maruto Sigit. Tapi jangan lupa, Anda juga tetap harus subscribe dan juga komen di episode yang kali ini. 8 jam nonstop bicara bangsa. Wah, ini kita rasanya benar-benar untuk membangun bangsa ya Mas Pung ya. Edisi kali ini tidak kalah seru karena kita akan berbincang khusus tentang investasi dan ekonomi. Ya. Yang tentu saja udah kenal semua lah. Udah Tamu kenal kita semua. hari ini Bang Benix. Bang Benix Batara. Benny Batara. Thank you, Bang. Iya. Founder Benix Investor Group. Oh yes. Ya. Thank you. Ya, ini yang akan kita bahas karena 8 jam nonstop bicara bangsa. Kita akan berbicara 1 tahun pemerintahan Prabowo sudah berjalan. Angka investasi diklaim menanjak. Proyek BUMN itu sudah dialihkan ke Danantara. Tapi ada yang jadi heboh di akhir-akhir terkait utang kereta Kecil. cepat WUS yang katanya tidak mau dibayar lewat APBN, tapi kemudian Danantara juga tidak mau, tapi akhirnya tampaknya Danantara melunak akan menegosiasikannya dengan Cina dan Danantara akan segera berangkat ke Cina. Nah, sekarang kita melihat angka investasi diklaim menanjak ini. Apakah kepercayaan investor itu tumbuh karena fundamental atau hanya karena euforia politik sementara? Bang Benny. Oke, pertanyaannya sulit nih. Pertanyaannya sulit nih. Langsung ke gas ya. Langsung ngegas, gaspol. Gaspol. Oke. Gaspol. Tapi bagus. Iya, iya. Oke, kan kita kalau lihat kemarin banyak orang yang pesimis ketika pemerintah keluar data pertumbuhan GDP kita di atas 5,12%. Ya. Tapi yang harus dilihat kan yang udah-udah kita itu nyawanya di konsumsi. Ya. Ya. Tapi kan pertumbuhan GDP ada konsumsi, investasi, government spending sama ekspor kan. Ya. Ternyata ya kita paling besar dari investasi. Jadi itu yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita kemarin itu bisa tinggi. Nah, Ya. saya yakin itu bakal makin tinggi lagi. Jadi menurut saya itu faktual di lapangan. Jadi contoh begini, saya kan investor, jadi kita berkali-kali keliling Indonesia lah. Ya. Ada salah satu perusahaan, saya nggak mau sebut namanya soalnya TBK ya, properti di Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah ke Jawa Barat lah. Bisnisnya kawasan industri. Jadi kita lihat investasi di sana udah naik tinggi. Perusahaan yang bikin pabrik semen, pabrik mobil listrik, bahkan banyak pabrik-pabrik tekstil juga pindah, elektronik dari Cina itu pindah ke kawasan-kawasan industri itu. Kenapa? Karena mereka mau kabur dari tarif Donald Trump yang menyerang China. Oke. Ya. Oke. Dan kalau itu betul-betul, memang bukan betul, memang udah dijalankan, bisa sampai 200% untuk barang-barang made in China yang masuk Amerika. Jadi logika berpikirnya, mereka akan pilih tempat lain yang nggak kena tarif setinggi itu. Oke. Pilihannya pergi ke Malaysia, Vietnam, Thailand, atau Indonesia. Kalau kita pikirin soal UMR, paling rendah, Indonesia nggak ada lawan. Gitu. Makanya jadi tertarik mereka untuk Menarik ya. Kapan lagi bayar gaji karyawan cuma 3 juta gitu kan, cuma di Indonesia. Iya. Di Thailand, di Vietnam tuh gaji UMR di atas 7 juta loh. Jadi Udah memang mahal ya. nggak make sense maksud sekarang. Oke. Kalau benar-benar industrinya padat karya, ya mereka kan buka ke sini. Jadi kita lihat akan makin banyak ya perusahaan-perusahaan yang pindah ke sini. Dan faktanya, realitanya di market, ya saham-saham yang terkait dengan kawasan industri itu harganya udah naik tinggi. Oh gitu ya. Itu realita, translate ke market, ke dunia investasi, ya orang lagi euforia buat invest di Indonesia skala besar, jangka panjang. Jadi kawasan-kawasan industri ini semakin seksi. Semakin seksi, jauh lebih seksi. Dimanapun ya Bang ya? Dimanapun, bahkan sampai gesek-gesekan. Salah satu orang terkaya di Indonesia yang dari bisnis rokok, ada lagi orang terkaya di Indonesia dari bisnis energi. Oke. Wah, rebutan buat akuisisi saham-saham kawasan industri di Indonesia, and that's the reality. Kenaikannya sampai berapa persen saham kawasan-kawasan? Banyak sih, cuman kalau lihat dari harga per meternya ada yang dulu saya nyesel ya, 5 tahun lalu ditawarin harganya cuma 7 juta semeter. Hari ini 21 juta per meter. Kawasan industri itu udah banyak yang harganya naik tinggi. Jadi harga sahamnya bahkan ada yang udah di atas 200%. Naik. Nggak nyampe 2 tahun. tidak Hebat, sampai 2 tahun. Iya. Itu kan realita, berarti orang rebutan di situ. Betul, buat betul. ambil. Berarti nanti kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi ya? Kalau Jauh. memang Akan naik lagi. Jauh lebih tinggi. gelombang investor asing mau datang itu akan semakin banyak. Betul, betul. Dan teman-teman bakal lihat gampangnya gini aja, IISG. Ya. Tahun lalu 7.000, hari ini 8.000. 8.000. Oh, amazing. Berarti kalau ramalan kita 10.000 dalam 2 tahun lagi. Nggak nyampe 2 tahun pasti udah 10.000. We are on the right track lah buat economic growth. Sangat positif. Artinya investasi di Indonesia Bagus. bagus. Iya. Nah, kalau kita lihat, pemerintah menargetkan investasi 1.850 triliun rupiah
dengan realisasi sekitar 70-75% hingga kuartal 3 2025. Ini udah masuk kuartal 3 2025. Dari kacamata pasar, apa kesan yang terbesar dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini, Mas? Dari saya pribadi ya, Ya. kestabilan sih. Gimana caranya investor asing itu kan cari sesuatu yang pasti, return yang terjaga. Jadi economic stability itu penting. Dari mana? Stabilitas politik. Jadi paling penting itu ketika kita diuji Juli Agustus itu ada demo besar ya. Ya. Kita lewati itu tanpa ada pergantian rejim. Betul. Walaupun katanya ada kebakaran, ada apa lagi, tapi kita bisa atasin itu. Dan orang kan lihat itu, oh berarti oke nih pemimpin yang baru, dia bisa manage ini, stabilisasi ini. So kalau dia bisa manage ini, mungkin dia bisa manage sampai 5-10 tahun mendatang. Dan itu bakal jadi pondasi yang bagus nih buat perkembangan Indonesia ke depannya. Nah, pesan yang kita lihat dan yang kita tangkap, realitanya presiden kita yang sekarang ini ngerti banget investasi. Harus digenjot investasi, duit itu nyebar di masyarakat. Dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Tingkat yang paling kecil, UMKM, bahkan petani, banyak duit sekarang nih petani. Semua itu tumbuh merata. Jadi pembangunan itu bukan cuma tersentralistik di Pulau Jawa misalkan, tapi udah mulai menyebar ke daerah-daerah yang selama ini nggak kesentuh. Dan itu berpengaruh terhadap keinginan investor untuk datang? Ya tentu aja, karena kan orang itu dalam skala yang paling kecil, money spending itu kan dari keluarga. Rumah-rumah, kakak. Paling kecil lagi secara individu. Lah kalau individu nggak punya lapangan kerja, individu nggak punya penghasilan, individu nggak punya bisnis, globalnya pasti akan jelek. Nah secara nasional pasti jelek. Tapi ketika individu ini mulai ada lapangan kerja, minimal dia kerja di dapur MBG. Satu dapur MBG menyerap 50 lapangan kerja. Satu dapur MBG minimal ada 15 supplier UMKM. Ada berasnya, nasinya, telurnya, ikan, ayam. Ke bawahnya lagi ada nelayannya, ada petaninya. Karena nggak mungkin berasnya diimpor dari India. Atau telur ayamnya dari Brazil kan nggak mungkin. Semuanya itu lokal. Jadi dari skala yang paling kecil, ekonomi kita itu tumbuh di bawah. Ini menarik, karena belum ada sepanjang sejarah ya, kecuali Soeharto, itu presiden yang mikirin pengembangan negara dari ekonomi kerakyatan yang di pinggir-pinggir, enggak. Yang ada zaman dulu, duit habis ratusan triliun, bikin bandara, bikin jalan tol, bikin lebih ke infrastruktur ya. Apakah dinikmati sama rakyat-rakyat kecil? Mungkin dalam skala warteg di pinggiran jalan tol itu yang kuli bangunannya itu mungkin iya. Tapi kecil Tapi udah, hanya sesaat. Hanya sesaat. Dan lebih sedih lagi kalau jalan tolnya nggak dipakai, infrastrukturnya nggak dipakai, terbengkalai. Artinya udah habis, selesai. Tapi kalau kita lihat program yang dibikin sama Pak Prabowo ya, so far ya yang saya lihat, ya sampai dapur-dapur kecil itu kan levelnya di sana harus yayasan. Yayasannya nanti harus mempekerjakan 10 kitchen, ada kepala gizinya, ada akuntannya gitu loh. Semua itu ya ke deploy ke bawah sampai supir, driver, truk, tukang yang cuci. Untuk distribusinya, tukang cuci, Artinya, nampannya, komprengnya itu. Dia pikirin betul bahwa dia tahu lulusan sarjana di Indonesia itu sedikit. Orang yang terdidik S1, S2, S3 itu sedikit. Mayoritas itu ya lulusan SD, SMP itu kan data. Kalau kita mengandalkan pembangunan misalnya infrastruktur, yang bisa diserap lapangan kerjanya dari mana sih? Mungkin ya karya-karya, BUMN karya. Sekarang kolaps semua juga. Belum lagi ngomongin kebocoran-kebocoran. Jadi kan pilihannya gini, duit 500 triliun habis buat proyek-proyek yang mungkin nggak kepake, mercusuar, tapi mungkin berguna, mungkin nggak berguna, yang menikmati cuman BUMN gitu kan. Kecil skopnya. Atau 500 triliun ini dibagi ke rakyat Indonesia. Yang lebih merata? Yang lebih merata. Ya tahun depan 300 triliun sih program MBG. Ya kita harap sih bahkan bisa sampai 100 ribu kitchen gitu. Jadi perhitungan ekonominya kita lihat 25 juta tenaga kerja tercipta tuh kalau tercapai itu semua. Hanya dari satu program. Mungkin orang melihat sia-sia, menurut saya enggak. Untuk pertama kalinya ada duit ratusan triliun itu sampai dirasakan unit terkecil di desa, di dusun, yang namanya MBG itu. Tapi kalau kita bikin bandara di planet Mars gitu, yang menikmati siapa misalkan ya? Nggak tahu, ya mungkin kontraktornya, that's it. Dia aja yang kaya raya di situ, udah. Ya kita punya contoh juga, bandara satu yang sudah dibangun di Kertajati akhirnya tidak optimal kan? Tidak optimal ya. Buat syuting film horor bisa itu. Atau buat pre-wedding ya. Itu disebutnya the center of nowhere di sana. The center of nowhere.